Hello guys, welcome to my channel bersama saya Revin Palung dalam Are You Watching Closely? Ini adalah acara di mana kita akan membahas film, tapi bukan cuma review biasa. Kita akan membahas secara dalam. Kita korek kedalaman ceritanya dan juga mungkin adegan-adegan yang unik dan sesuatu yang kalian belum tahu sebelumnya dari sebuah film. Pada episode kali ini kita akan membahas film Parasite. Daripada lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Apa sebenarnya makna dari batu yang melekat pada Kiwoo? Kita tidak akan bisa menjawabnya kalau tidak lebih dahulu mengartikan air. Air merupakan simbol dari realita. Realita bagi kelas atas, air merupakan berkah. Dan realita bagi kelas bawah, tentu kebalikannya. Ketika keluarga Kim menyaksikan hujan di kaca rumah Park, mereka terbuai realita yang salah dan sebenarnya tidak mereka miliki. Ketika di luar, mereka perlahan kembali ke realita yang sungguhnya. Ada sebuah adegan di mana Kiwoo berhenti melihat hujan yang mengalir di tangga. Shot ini bermakna semakin ke bawah, realita akan semakin buruk. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah shot yang sangat metaforikal. Batu tersebut tiba-tiba terapung sendiri. Kiwoo jelas tidak memungutnya, dan batu itu bukan batu apung. Batu tersebut merupakan simbol dari harapan yang salah. Sepanjang cerita, sesungguhnya Kiwoo menggunakan harapan palsu untuk keluar dari realita. Terbukti dari pertama batu itu datang, awalnya rencana mereka menipu keluarga Park lancar, lalu hal yang tidak terduga berdatangan. Setelah semua yang terjadi, Kiwoo masih berusaha mempercayai batu tersebut dan hendak menggunakannya untuk memukul Geunhye. Namun gagal dan inilah yang terjadi. Layaknya harapan palsu, batu tersebut mendatangkan keberuntungan pada awalnya saja, namun tragedi pada akhirnya. Di akhir film, kita melihat bahwa Kiwoo menaruh kembali batu tersebut ke dalam air, yang berarti mengembalikan harapan palsu kembali ke realita. Dia mengatakan kepada ayahnya kalau dia akan kembali ke rencana yang paling dasar, yaitu cari duit yang banyak, kuliah, kerja, dan intinya menjadi orang kaya. Ada makna lain yang terdapat pada bentuk batu tersebut yang seperti gunung. Batu tersebut merupakan Skull's Rock. Puncak gunung melambangkan kelas atas, sedangkan dasar gunung melambangkan kelas bawah. Ketinggian dipakai dalam film Parasite untuk mengidentifikasikan kelas. Kita bisa lihat di shot awal film, kamera pedestal down dari atas ke bawah menandakan status sosial Kiwoo. Dan di sini, Kiwoo tampak besar karena dia memang belongs to lower class. Lalu di shot ini, Kiwoo seakan-akan kecil di tengah perumahan di daerah yang tinggi karena dia doesn't belong to high class. Karena itulah shot ini sangat simbolik, karena air dari pegunungan mengalir dari atas ke bawah. Parasite banyak mengandung kritik sosial. Salah satunya ini yang paling menarik. Biasanya kelas bawah kesusahan makan. Di Parasite, permasalahan pertama yang diperkenalkan adalah kesusahan internet. Diceritakan kalau keluarga Kim selalu menumpang wifi dari sekitarnya. Ini merupakan kritik sosial kalau internet sudah seperti kebutuhan primer, bahkan bagi masyarakat kelas bawah yang seakan-akan nggak bisa hidup tanpa internet. Lalu Kiwoo mencari wifi di tempat yang tinggi, dan tempat paling tinggi adalah toilet. Penempatan toilet lebih tinggi daripada manusia. Coba saja kalian perhatikan toilet keluarga Park. Pastinya lebih mahal dibandingkan semua pendapatan keluarga Kim digabung ketika bekerja dengan keluarga Park. Kapitalisme membuat kelas atas lebih peduli dengan toilet mereka ketimbang kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Mixing genre. Ini adalah hal yang membuat Parasite begitu unik dan original. Awalnya komedi, lalu berganti tragedi. Namun bukan secara tiba-tiba. Kuncinya ada di adegan ini. Awalnya keluarga Kim sedang bersenang-senang. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bunyi bel. Lalu lihat shot berikutnya. Keluarga Kim di kiri frame, sedangkan di kanan frame dibiarkan kosong dengan lighting yang gelap, menandakan bahwa cerita akan segera menuju ke arah yang lebih gelap. Dan adegan selanjutnya ternyata Moon Gwang yang datang, katanya ada yang ketinggalan di basement. Lalu ketika Chung Suk bertanya kepada Moon Gwang apa yang tertinggal, ini jawabannya. Perhatikan celah pintu menuju basement yang gelap pekat. Seakan lewat tokoh Moon Gwang, Bang Bong Joon-ho sedang mengajak penonton untuk ikut masuk ke dalam cerita yang lebih gelap. Dan inilah puncaknya. Ketika Chung Suk mengikuti Moon Gwang memasuki basement, shot kamera handheld mengikuti Chung Suk dari belakang. Penonton seakan dibawa untuk menelusuri lorong yang gelap, panjang dan juga dalam, meninggalkan permukaan cerita yang lebih terang.
Dan di akhir lorong tersebut, penonton sudah tahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan genre tragedi pun dimulai. Batas. Ketika Ki-woo pertama bertemu dengan Mrs. Park, ada sebuah garis di tengah shot yang seakan-akan memisahkan mereka berdua. Begitu juga dengan pertemuan pertama Ki-tae dengan Mr. Park. Garis merupakan pemisah antara kelas atas dan kelas bawah, sesuai dengan pernyataan Bang Bong Joon-ho di interviewnya dengan Cannes. Dalam kapitalisme hari ini, ada ranking dan kasta yang tidak terlihat oleh mata. Kita terus-menerus mengabaikannya dan hanya menganggapnya sebagai peninggalan masa lalu. Tetapi, pada kenyataannya, memang ada batas kelas yang tidak bisa diseberangi. 전반적으로 많은 행동이 선을 넘을 듯 말 듯 하면서도 결국엔 절대 선을 안 넘거든. 그건 좋아. 인정. 그래. 근데 냄새가 손을 넘지 냄새가. 차 뒷재료로 존나게 나는 냄새. Lighting. Tidak hanya garis dan ketinggian, lighting juga menjadi pemisah kelas sosial. Rumah Park penuh dengan cahaya natural dari matahari. Interiornya pun tampak cerah dengan rambatan sinar matahari yang masuk dari kaca rumah. Juga kalau malam, practical light yang mewah dari lampu dalam set dan berwarna dominan oranye dan coklat, sehingga terkesan elegan. Sedangkan keluarga Park kurang dari cahaya dan terkesan gelap, dengan perpaduan warna hijau, coklat, dan abu-abu. Basement tempat tinggal Gyeonse lebih minim cahaya, dengan warna dominan hijau dan lebih gelap lagi untuk memberi kesan keterpurukan tokoh. Cahaya merupakan simbol yang sangat penting. Kelas bawah dilambangkan hidup dalam keadaan yang gelap, suram, dan penuh ketidakpastian. Sedangkan kelas atas hidup dalam terang dan cahaya. Itulah mengapa ada dialog penting di akhir film yang dikatakan oleh Ki-woo kepada ayahnya dalam surat. Yaitu intinya, Ki-woo akan membeli rumah itu dan ayahnya hanya perlu step into the light, atau berjalan memasuki cahaya. Karena Ki-woo sudah jadi orang kaya. Jendela. Pembukaan film diawali dengan shot jendela, di mana pemandangannya terlihat masih pagi, menandakan kalau cerita baru saja dimulai. Lalu datangnya Min yang hendak merekomendasikan Ki-woo yang menjadi awal dari semua rentetan kejadian. Ketika keluarga Kim berhasil menipu keluarga Park, pemandangan di jendela rumahnya adalah Ki-woo dan tetangganya yang sedang menyiram orang yang kencing sembarangan. Mereka sedang merayakan keberhasilan rencana mereka dengan kecil-kecilan. Selanjutnya, mereka terbuai oleh keindahan hujan di rumah keluarga Park, merasakan jadi kelas atas sementara, hingga beberapa jam kemudian, rumah mereka terendam. Shot akhir film menunjukkan pemandangan musim dingin di malam hari, bermakna bahwa film sudah memasuki babak akhir. Lihat gerakan kameranya sama dengan shot pembuka, di mana kameranya pedestal down, yang berarti keluarga Kim masih berada di kelas bawah, bahkan saat ini lebih terpuruk lagi. Karena musim hidup mereka memasuki musim dingin. Dan ini bukan kali pertama Bang Bong Joon-ho mengakhiri film dengan keadaan di musim dingin. Serangga. Sedikit easter egg, di permulaan film kita disuguhkan dengan adegan Ki-tae yang sedang makan roti, lalu menyentil seekor serangga. Ini merupakan parasite pertama yang kita lihat di dalam film. Pada akhirnya, Ki-tae hidup seperti serangga yang dia sentil. Hidup menumpang dan bersembunyi. Keluar pada saat lampu gelap, mengandalkan makanan dari pemilik rumah, dan akan disentil juga bila dia sampai ketahuan. Itu dia tadi guys pembahasan kita mengenai film Parasite. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi. Yang ini saya akan membiarkan kalian untuk mengartikan sendiri apa artinya. Ini dia cuplikannya. Interpretasi kalian masing-masing di kolom komentar mengenai shot tadi. Episode kali ini kita tutup sampai di sini. Nantinya akan ada 2 episode lainnya mengenai film Parasite dan yang pasti juga sama mind blowing-nya. Kalau kalian penasaran dan kalian merasa channel ini bisa menambah wawasan kalian terutama tentang film, silakan kalian jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, share dan juga komen videonya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar ketika ada video baru yang muncul langsung terupload, kalian ternotifikasi dan bisa langsung nonton. Kalau ada film tertentu atau adegan dalam film tertentu yang kalian ingin minta saya untuk bahas, jangan ragu-ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan dan keep watching.